Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Dewi Hastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Salatiga Tes 2 GKMIP tahun 2022. Saksikan video pembelajaran uji kinerja saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk dipimpin doanya. Ketuanya Abdul, dipimpin ya. Syakra, doa mulai. Lufi, Hanif, Naufal, Putra, Putri, Radit, Rafael, Rama. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu nasional ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo semuanya berdiri. Nanti yang tidak hafal teksnya bisa baca di papan tulis. Kayak 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
pelajari pada sistem pencernaan manusia. Lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Mana semangatmu? Semangatku. Mana hebatmu? Hebatku. Nah, udah semangat ya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah kita masuk ke tema 3, makanan sehat. Subtema 1, cara tubuh mengolah makanan. Kita masuk pembelajaran 2, materi pelajarannya IPA. Materi pembelajarannya adalah organ, fungsi organ, proses pencernaan makanan pada manusia atau biasanya kita sebut dengan sistem pencernaan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengamati gambar atau video yang Ibu tayangkan hari ini, nanti diharapkan kalian dapat menganalisis organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar atau video pada tampilan PPT ini tadi, peserta didik atau kalian dapat membuat bagan alur pencernaan manusia dengan tepat dan lurus. Nah, apa pencernaan manusia? Ini hampir sama dengan pencernaan hewan kemarin ya. Pencernaan manusia adalah proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar kenapa? Agar bisa diserap oleh tubuh. Ya, terus proses pencernaan manusia ini juga sama dengan hewan, dibagi menjadi dua, pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanisnya itu adalah pengubahan makanan yang semula kasar menjadi lebih lembut. Itu aja ya. Ini nanti dilakukan oleh organ tubuh. Misalnya di mulut ada gigi sama lidah, kalau di lambung apa? Otot lambung. Nah, ini yang melakukan secara mekanik itu. Nah, sekarang pencernaan secara kimiawi itu apa? Pencernaan mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi yang siap diserap oleh tubuh. Nah, ini dilakukan oleh enzim. Nanti namanya dilakukan oleh enzim. Nah, organ pencernaan manusia dibagi jadi dua sebenarnya. Organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utamanya adalah kenapa utama? Utama ini maksudnya yang dilalui oleh makanan. Ya, yang pertama ada mulut, kerongkongan, nanti ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, organ pencernaan tambahannya adalah ada kelenjar ludah. Apa ini kelenjar ludah? Untuk melicinkan makanan dan menghasilkan enzim petialin. Enzim petialinnya fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi. Terus ada yang kedua di hati. Nah, hati itu masuk organ pencernaan. Dia menghasilkan getah empedu untuk mengemulsikan lemak atau mencerna lemak. Terus yang ketiga ada kantong empedu. Nah, kantong empedu ya fungsinya menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati tadi. Terus yang berikutnya ada pankreas. Nah, ini pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim-enzim ini nanti akan digunakan sebagai sistem pencernaan secara kimiawi di usus halus. Nah, tuh, sampai sini paham? Terus ya kita bahas satu-satu. Ada mulut.
Di mulut ada bagian-bagian mulut, yaitu ada gigi, tahu sendiri ya, ada gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah. Dan di gigi nanti dibagi menjadi 3, ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Mana gigi seri, mana gigi taring, dan mana gigi geraham? Gigi seri adalah giginya yang atas ini ada 4 di depan, terus yang bawah juga 4 di depan. Bentuknya seperti mata kapak dan fungsinya untuk memotong makanan. Jadi kalau makanannya terlalu besar, pasti pas lewat di mulut mau kita makan itu dipotong dulu. Nah, yang dipotong, yang memotong adalah gigi seri. Gitu ya. Terus yang kedua ada gigi taring. Gigi taring ini gigi yang lebih runcing. Ya. Letaknya di sini. Setelah ada gigi seri 4, di sini ada gigi taring 1, di sini ada gigi taring 1. Ini juga 3. Di sini ada gigi taring 1, di sini ada gigi taring 1. Berarti jumlah gigi taringnya ada 4. Nah, karena ini runcing, jadi fungsinya adalah merobek makanan atau mengoyak makanan. Makanan yang dirobek atau yang dikoyak ini adalah makanan yang alot. Ya, misalnya seperti makan daging. Jadi misalnya kalau makan daging yang alot pasti agak dipinggirkan gitu makannya. Kenapa? Karena di situ ada gigi taring. Yang ketiga ada gigi geraham. Nah, ini gigi geraham adalah sisanya yang lebar permukaannya di belakang. Nah, gigi geraham ini fungsinya untuk menggilas makanan menjadi lebih halus dan siap untuk ditelan dan masuk ke sistem pencernaan berikut. Nah, organ pencernaan berikut. Nah, terus yang kedua kita bahas lidah. Tahu ya, lidah yang mana? Fungsinya lidah adalah mengaduk atau membolak-balikkan makanan supaya bisa tergilas oleh gigi geraham tadi, biar semuanya ikut tergilas jadi lembut. Selain itu untuk membantu mendorong makanan bisa tertelan ke pencernaan berikutnya. Terus lidah sebagai alat pengecap atau indera pengecap, indera perasa. Nah, yang Bu Guru kasih warna agak gelap ini ada syaraf-syaraf yang bisa merasakan. Satu, kalau di sini berarti kalian merasakan rasa manis pada suatu makanan yang manis. Terus kalau di sini di pinggir ini asam. Terus kalau yang di ujung saja itu asin, dan tapi kalau yang di pangkal itu yang paling belakang itu rasa pahit. Ya. Nah, yang terakhir yang ada di mulut ada kelenjar ludah. Tapi kelenjar ludah itu letaknya di sini. Tidak di mulut pas, tapi agak di sini, itu kelenjar. Dia menghasilkan ludah. Menghasilkan ludah atau air liur yang fungsinya membasahi atau melumasi makanan tadi. Membasahi, melumasi makanan. Nah, terdapat enzim petialin yang untuk pencernaan secara kimiawi di mulut. Dia fungsinya mengubah makanan yang berupa karbohidrat menjadi zat gula. Tahu contohnya kalau kita makan nasi. Nasi kan termasuk apa? Karbohidrat nasi. Nah, dikunyah terus di mulut sampai lama, nanti lama-lama apa nasinya itu akan terasa manis. Ya, nggak pernah merasakan gitu nggak? Ya, jadi itu karena makanan karbohidrat dirubah menjadi zat gula oleh enzim petialin yang ada di mulut. Ya, sekarang agar lebih jelas kalian tonton video sistem pencernaannya ya. Kalian amati
pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya proses sistem pernapasan manusia? Yuk simak videonya ya sampai selesai. Pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah peptol menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir, usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di
seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, sudah paham kan adik-adik? Nah, sudah paham belum? Sudah. Dari video yang kita tayangkan tadi atau kita lihat tadi, ada yang sudah jelas, ada yang mau bertanya enggak? Tidak. Sudah jelas ya? Yuk coba dulu sekarang yang tanya. Ke organ pencernaan utama. Nah, organ pencernaan utama ini nanti ada mulut, terus ada apa? Kerongkongan, terus ada lambung, usus halus, usus besar. Nah, ini nanti apa yang terjadi makanan kalau ada di mulut? Apa yang terjadi makanan di kerongkongan? Dan apa yang terjadi di beberapa organ pencernaan utama berikut? Apa yang terjadi pencernaan di mulut? Ayo, yang bisa dulu aja yang angkat tangan. Di mulut. Nah, Zifara, di mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Maaf, pintar. Mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Oh iya, benar. Enzim petialin mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Iya, pintar. Sekarang di kerongkongan. Ayo di kerongkongan. Siapa yang bisa di kerongkongan terjadi pencernaan apa tadi? Nah, Zita? Zita, di kerongkongan terjadi pencernaan? Nah, tidak terjadi pencernaan secara mekanis ataupun kimia, tapi ada gerak yang namanya gerak peristaltik. Apa tuh gerak peristaltik ini? Ya, gerak meremas-remasnya dinding kerongkongan sehingga makanan tertelan dari mulut ke lambung. Terus yang terjadi di lambung, Abdul bisa? Ada pencernaan secara mekanis dan kimia nggak? Ada. Secara mekaniknya dilakukan oleh siapa kalau di lambung? Otot dinding lambung. Ya, pintar. Otot dinding lambung. Kalau yang secara kimiawinya? Enzim pepsin, enzim renin, Sama? asam klorida. Ya, enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsinnya mengubah Protein menjadi pepton. protein menjadi pepton. Ya, kalau enzim reninnya Mengandalkan protein susu menjadi kasein. kasein. Ya, yang berikutnya ada asam. Asam lambungnya mengasamkan makanan sama Membunuh kuman. ya membunuh kuman. Jadi kalau ada makanan yang ikut tertelan ke tubuh kita akan dibunuh oleh asam lambung yang ada di lambung. Sekarang di usus halus.
usus halus tadi dibagi menjadi 3. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di usus 12 jari terjadi pencernaan apa? Ada yang tahu? Kimiawi saja. Dilakukan oleh enzim. Tok berarti ya. Enzim apa? Amilase. Amilasenya mengubah zat tepung menjadi zat. Terus tripsinnya mengubah protein menjadi asam amino. Kalau lipasenya mengubah lemak menjadi asam lemak. Ini pencernaan di usus 12 jari. Terus kita lanjut di usus kosong. Apa yang terjadi pencernaan di usus kosong? Melanjutkan pencernaan. Ya, cuman penyerapan terjadi apa? Menyerap sari-sari makanan. Menyerap sari-sari makanan. Ya, di dinding usus penyerapan sudah ada pembuluh darah yang nanti akan menyerap sari-sari makanannya terserap dan akan tercampur di sistem peredaran darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, terus ada sari-sari makanan otomatis ada ampas atau ada sisanya. Nah, sari-sari makanan sudah diserap di usus di usus penyerapan. Sekarang usus sisanya akan turun kemana? Usus besar. Sisa makanan ini akan terjadi apa di usus besar? Terjadi pembusukan. Oleh siapa yang busukkan? Ya, Escherichia coli atau disingkat bakteri E. coli. Nah, selain dibusukkan terjadi apa di usus besar? Penyerapan air. Penyerapan air, mineral sama vitamin. Dan yang masih ada yang tersisa di situ diserap, masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan benar-benar sisanya itu dibusukkan oleh bakteri E. coli terus dikeluarkan. Tadi dikeluarkan, sebelum dikeluarkan saya tanya di sini tadi ada apa? Sebelum anus ada rektum. Jadi nanti setelah dibusukkan akan jadi yang namanya feses. Nah, fesesnya akan terkumpul di sini namanya rektum. Nah, di rektum kalau sudah penuh akan terasa sistem sarafnya itu akan merasakan kalau kita ingin buang air besar. Terus setelah itu kita keluarkan fesesnya dari anus. Sudah selesai sistem pencernaan kita. Guru akan bagikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD, tapi berdasarkan kelompok kalian saya tulis di sini atau saya bagi. Kelihatan nggak papan tulis? Kelompok 1 siapa saja? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Satu kelompok ada 4 siswa. Sekarang kalian berkumpul dulu dengan kelompok kalian. Nanti Bu Guru akan beri 1 soal untuk 1 kelompok. Ayo sekarang berkumpul dulu. Kelompok sudah berkumpul di kelompok kalian masing-masing ya. Nah sekarang saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Saya terangkan dulu ya bagaimana cara mengisi LKPD-nya. Pencernaan yang terjadi pada organ pencernaan di bawah ini gambar apa, kamu tulis organnya namanya apa, terus kamu uraikan proses pencernaannya. Misalnya, silakan kalian kerjakan 10 menit, cukup ya, 10 menit. Semuanya mengerjakan, bekerja samalah dengan teman.
belum? Nah, kalian akan mempresentasikan satu-satu. Nah, nomor 1 sudah selesai. Siapa ya? Yang berapa maju? Ya. Gilang kelompok 1. Yuk, semuanya ikut memperhatikan ya. Yuk. Ini mulut, Ya, terus rombongan, terus ini lambung, lambung. ini halus, Ya, ini besar, besar. ini anus, Ya. Dari yang dikatakan atau yang dibahas oleh Gilang, benar apa salah? Ya, kita beri tepuk tangan untuk Gilang. Maju nomor 2. Ya, kelompok 2. Ya, Noval mau maju. Kelompok 2. Ini nomor 2 ya. Buatlah bagian urutan organ pencernaan utama manusia. Berarti yang pertama diisi apa, Noval? Ini mulut, terus ya. Ketiga lambung ya. Keempat jalur. Terus yang berikutnya terus berikutnya jalur. Nah, dari yang disampaikan Noval, ada yang berbeda atau sama jawabannya? Sama ya, berarti Noval benar gak? Nah, ya, tepuk tangan untuk Noval dan kelompok 2. Kelompok A? Ya, putra kelompok. Nah, ya. Ini gambar apa, Putra? Ya, di mulut. Mulut terjadi pencernaan mekanis dan ternyata di mulut terjadi pencernaan mekanis dan mekanisnya dilakukan secara kimiawi dilakukan oleh enzim ketialin. Enzim ketialin mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Iya, pintar. Ada yang sama dengan jawaban Putra? Sama ya? Sama. Ayo kita beri tepuk tangan buat saya bagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Saya bagikan dulu soalnya. Langsung diberi nama. Kerjakan selama 5 menit. Kalau ada soal yang belum paham bisa kalian tanyakan. Selesai semua? Sekarang kalian kumpulkan ke Bu Emi yuk. Sudah selesai. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Bisa lihat? Sudah ya, besok membahas tentang gangguan. Kalau hari ini adalah sistem pencernaan manusia, kemarin sistem pencernaan hewan. Dan besok kita akan mempelajari tentang gangguan organ pencernaan. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ayo, Haizam, disiapkan. Cakra mulai. Alhamdulillah.